Shalom semua, sekali lagi shalom. Pada saat ini dalam ibadah kita saat ini kita akan ajak kita membaca dua ayat firman Tuhan dalam tema keraguan versus tidak percaya. Keraguan dan tidak percaya. Keraguan atau tidak percaya. Kita baca dua ayat dari Lukas pasal 1. Lukas 1 ayat 18 dan 34, 18 1 2 3. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Amin, amin. Silakan duduk. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, Lukas 1 ayat 18 dan 34. Kalau kita melihat secara langsung ya, secara langsung literal dari dua ayat ini, dia menggunakan dua kata yang sama untuk bertanya kepada pribadi yang sama. Ya, dalam cerita ini, ini cerita awal pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Yesus Kristus. Selang waktu antara kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus itu sekitar 6 bulan. Jadi dalam cerita ini, Sakaria, suami dari Elizabeth ini, bertugas untuk membawa korban persembahan kepada Tuhan, dan malaikat Tuhan yaitu malaikat Gabriel datang bertemu dengan dia untuk menyampaikan bahwa penyampaian malaikat Gabriel adalah cuma satu: doamu telah didengarkan. Tugas imam itu adalah ketika dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia punya tugas sebelum dia masuk pasti dia akan kuduskan dirinya supaya dia masuk, karena kalau orang tidak dikuduskan dirinya masuk ke situ pasti mati. Jadi kalau imam yang bertugas untuk masuk ke ruang Maha Kudus, kan kalau ketemu dengan Tuhan cuma dua kemungkinan, mati atau hidup. Tidak ada setengah mati, tidak ada setengah hidup, mati atau hidup gitu. Nah, jadi mau bayangkan begini ya, ketika para imam mereka dapat undian untuk masuk ke ruang Maha Kudus, misalnya besok nih dia harus masuk ke ruang Maha Kudus, mungkin ini malam dia sudah doa perpisahan dia keluarga, mungkin. Karena kalau dia masuk besok dia tak salah pas dia mati. Makanya ada reaksi dari Sakaria dan Elizabeth ketika bertemu dengan malaikat, mereka takut begitu. Karena malaikat kalau datang tuh informasi cuma dua, lu hidup atau lu mati. Ada rasa ketakutan di situ. Nah, tapi yang uniknya ketika imam itu dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia harus mendoakan seluruh bangsa Israel. Tapi nah, ini hal yang uniknya itu adalah ketika waktu entah dia sudah naikkan doa untuk bangsa Israel atau belum, tapi ketika Gabriel datang, malaikat ini datang, dia memberitahukan yang spesifik, bukan langsung tentang Israel, tapi tentang pribadi dari Sakaria. Doamu telah didengarkan. Tuhan sudah dengar doamu. Nah di situ Sakaria heran, doa yang mana? Mungkin ya pasti dia sudah doa banyak sekali yang dia doakan. Kalau sekarang misalnya di sini kotong lagi ibadah, tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan bilang kepada Bapak Luther, bilang kepada Om Ipu, doamu sudah didengarkan Tuhan. Pasti kotong bingung, doa yang mana Tuhan? Bisa doa puluhan tahun, doa yang mana? Banyak sekali yang berdoakan, permintaan beta. Nah, dari cerita ini, kotong ikuti, kotong tahu bahwa doanya Sakaria yaitu meminta supaya punya anak. Karena mereka sudah sangat tua dan belum punya anak. Bisa jadi mereka sudah lupa, mungkin secara manusia hitung-hitungan ya tidak mungkin lah. Makanya inilah respon Sakaria bahwa dia tidak percaya begitu. Dia tidak percaya bahwa dia akan punya anak karena dia tahu sudah tua. Nah inilah mungkin satu kesalahan dari Sakaria. Karena kalau perempuan tua, laki-laki tua, perempuan tua yang tidak mungkin punya anak dan bisa punya anak ada dalam Alkitab. Siapa orangnya? Abraham dan Sarah. Bisa jadi Abraham dan Sarah ini jauh lebih tua lagi dari Sakaria dan Elizabeth. Cerita Hana, ya tidak tahu Hana punya berapa ketika dia punya anak. Ada banyak cerita dalam Alkitab tentang itu. Akan Maria ini orang biasa. Dia bukan pelayan Tuhan, dia bukan orang ya dia jemaat biasa, umat biasa. Tapi dia percaya apa yang Tuhan katakan itu benar, meskipun dia tidak tahu caranya. Jadi ini sekali lagi bagi ketong merenungkan ketika ketong berdoa, ketika ketong minta pada Tuhan, dan sebuah pengharapan, sebuah kabar baik adalah mungkin ketong lupa apa yang ketong minta dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa.
Tidak tahu di sini Zakaria dan Elizabeth doa minta anak itu mungkin sejak awal dong menikah. Dan itu mungkin sudah puluhan tahun dan sudah lupa kapan itu. Tapi Tuhan bilang, doamu sudah didengar oleh Tuhan. Zakaria ini bukan orang jahat, ya. Dia orang baik, dia setia menjalankan tugas, dia berdoa bertahun-tahun untuk anak, dia bukan orang jahat gitu. Dan kotong mungkin seperti itu, kita bukan orang jahat, kita beribadah, kita melayani Tuhan, tapi ada masalah spiritualitas dalam diri kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Bisa jadi orang yang setia beribadah, setia melayani pun bukan adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia dengar firman Tuhan berkali-kali, tapi dia tidak percaya, itu hanya dongeng, itu hanya cerita-cerita kuno, cerita sekolah minggu, biasa saja. Ini ketang nanti mungkin pulang ya masing-masing kita, merenungkan sungguh-sungguh, apakah saya benar-benar percaya terhadap Tuhan? Percaya Tuhan atau tidak sebenarnya? Atau saya hanya terlihat aktif, terlihat setia, terlihat baik, terlihat tidak atau bukan orang jahat, tapi sebenarnya saya tidak percaya Tuhan. Nah, yang kedua, sebaliknya, Maria itu masih muda, belum berpengalaman, dan tidak terkesan dia orang yang tekun berdoa, tapi dia percaya kepada firman Tuhan. Bagian terakhir, beta mau katakan bahwa ada orang yang mengatakan ya, bahwa keraguan itu adalah dosa. Keraguan, jangan ragu, jangan bimbang, nanti itu adalah berdosa. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur ya, bahkan kalau mau sungguh-sungguh mendalami, pelajari firman Tuhan, semua tokoh Alkitab kecuali Yesus Kristus, semua tokoh Alkitab pernah ada di sisi meragukan akan Tuhan. Contohlah Abraham, yang semua orang Alkitab katakan dan kita semua percaya dia bapa segala orang beriman, seolah-olah dia tuh teladan iman yang paling luar biasa. Dia juga pernah ragu. Kenapa? Buktinya, kalau dia tidak ragu, tidak akan ada Ismail. Atau dia salah mengerti tentang Tuhan, langsung omong dengan dia, kamu akan punya keturunan. Nah, semua orang pernah ada di sisi ragu, tapi yang memang katakan singkatnya begini. Sisi keraguan di sini, sisi tidak percaya di sini. Gitu. Sisi keraguan, sisi tidak percaya. Nah, ketong ini sering berada di tengah-tengah sini, ditarik ke ragu atau ditarik ke tidak percaya. Kalau sekarang misalnya gini, tiba-tiba ya, ketong lagi ibadat, lalu ada orang lari begini. Wih, ada orang percaya di situ. Ketong tidak ada di situ. Pertanyaannya beta, kita pergi cari tahu atau tidak? Kemungkinan ketong akan pergi cari tahu. Nah, kenapa ketong mau cari tahu? Pertama, ketong mau buktikan ini orang ngomong benar atau tidak. Kita ragu, keraguan itu akan menuntun kita untuk cari tahu yang benar yang mana. Tapi, kalau yang namanya tidak percaya, dia tidak akan bergerak ke mana-mana. Sekarang orang bilang gitu, ada orang bakal di situ. Betul percaya, beta mau terus ibadah. Kita tidak akan pergi cari tahu. Nah, tapi yang kita harus hati-hati adalah ketika kita ragu-ragu, jangan sampai keraguan itu mendorong kita, menggerakkan kita menjadi tidak percaya. Beta yakin sampai sekarang banyak hal dalam diri kotong yang kotong pertanyakan pada Tuhan, dan kotong belum ketemukan jawabannya. Lalu kotong mulai bertanya, Tuhan ini betul atau tidak? Atau mungkin kotong di antara kotong pernah yakin dalam hati, pernah mendapatkan janji Tuhan untuk ini, janji untuk ini, di dalam doa janji untuk ini, tapi hari ini belum terpenuhi, lalu kotong mulai ragu-ragu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, ketika kotong mengalami keraguan, seperti Maria itu, dia bukan tidak percaya, dia ragu. Dia bilang, saya percaya Tuhan, tapi kasih tunjuk saya caranya bagaimana. Makanya, Gabriel bilang, pergi kunjungi Elizabeth. Ketika dia ketemu dengan Elizabeth, dia jadi percaya. Tapi Zakaria, dia mengambil posisi tidak percaya. Jadi ketika kita meragukan sesuatu dalam hidup kita, apalagi itu berkaitan dengan Tuhan, mari datang pada Tuhan dan tanya. Ada pernah satu orang tua, dia minta tolong Tuhan Yesus, dia bilang begini, tolong anak saya. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu percaya, jadi seperti imanmu. Lalu itu orang tua bilang apa? Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sebenarnya dia mau bilang, saya percaya Tuhan, tapi tolong saya yang ragu-ragu ini. Saya ragu-ragu, tolong saya. Jadi kalau kita bilang, Tuhan, kita percaya Engkau Allah Maha Kuasa, Engkau sanggup buat apapun, tapi di dalam masalah ini Tuhan ada keraguan dalam hati. Tolong beta Tuhan, supaya beta tetap percaya. Kalau ketong sedang mengalami keraguan tentang hal-hal yang kita gumulkan, tentang semua yang kita harapkan dari Tuhan atau apapun, datang pada Tuhan dan jujur katakan pada Tuhan.
Dia tidak menganggap itu satu dosa. Tapi ketika kalau dia melihat kita tidak percaya, nah ada cara yang lain untuk dia mendidik kita. Kalau melalui Zakaria dia bilang kamu bisu. Nah mungkin bagi yang lain, orang-orang yang tidak percaya ada cara-caranya lain tersendiri begitu. Semua pernah ada alami pernah bagian itu, pernah ragu, pernah juga tidak percaya. Kita berproses dengan Tuhan, tapi kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih perkenankan kita untuk terus bersama-sama dengan Dia, dan Dia mau berjalan bersama-sama dengan kita untuk membuat kita makin kenal Dia, makin mesra dengan Dia, makin dekat dengan Dia, dan makin mengasihi Dia. Tuhan berkati kita semua.